Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, apakah pagi hari ini ada yang tidak masuk untuk mengikuti pelajaran? Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, untuk menambah suasana lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang ciri-ciri pada makhluk hidup dan apa yang mempengaruhi perubahan dalam makhluk hidup. Ya, apakah ada yang tahu apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, yang pertama, tumbuh dan berkembang. Kedua, mengeluarkan zat sisa. Ketiga, makan dan minum. Keempat, bergerak. Kelima, mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Keenam, tumbuh dan berkembang. Dan masih ada lagi. Ya, Ibu jelaskannya. Makhluk hidup adalah organisme yang mampu mempertahankan dirinya di berbagai perubahan lingkungan dan mampu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ya, setelah kita mengetahui apa itu makhluk hidup dan apa ciri-ciri dari makhluk hidup, kita juga harus tahu apa contoh makhluk hidup. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah mengetahui ciri-ciri dan contoh dari makhluk hidup, kita juga harus tahu bagaimana apa yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan dirinya di lingkungannya. Ada yang tahu? Ya, yang pertama makanan, air, udara, dan cahaya. Ya, Ibu juga akan menjelaskan tentang kebutuhan untuk makhluk hidup berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu kita ambil dari manusia. Apakah ada yang tahu makanan pokok dari manusia apa? Ya, nasi. Jadi manusia itu harus memiliki yang namanya 5. 4 sehat, 5 sempurna. Selain makanan seperti nasi, manusia juga harus membutuhkan seperti buah-buahan, sayuran, dan lauk pauk untuk memenuhi kebutuhannya di dalam tubuhnya. Setelah itu kita akan beralih ke hewan-hewan itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora, ada yang tahu herbivora itu apa? Herbivora itu hewan yang hanya memakan tumbuhan saja, seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Kedua, karnivora. Ada yang tahu karnivora itu apa? Ya, karnivora adalah hewan pemakan daging. Jadi, mereka tidak makan tumbuhan, tetapi melainkan hanya memakan daging, seperti contohnya harimau, singa, dan lain-lain. Yang terakhir, omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Contohnya itu seperti bebek, ayam. Ya, dia memakan segalanya tanpa memilih-milih. Yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis.
Ya, jadi tumbuhan bisa dan mampu membuat makanannya sendiri dengan memerlukan yang pertama karbon dioksida, kedua air, dan yang terakhir sinar matahari. Jadi tiga zat ini membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jadi tumbuhan akan melakukan fotosintesisnya dibantu oleh akar dan mulut daun. Jadi akar akan membantu tumbuhan untuk menyerap air. Jadi air diserap dari akar. Dan mulut daun membantu tumbuhan untuk menyerap karbon dioksida. Ya, itulah materi dari Ibu pada pagi hari ini tentang apa itu makhluk hidup, apa ciri-ciri makhluk hidup, dan bagaimana cara makhluk hidup mempertahankan dirinya. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini? Ya, jika tidak berarti semuanya paham ya? Ya, jadi Ibu tutup pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu jelaskan kepada anak-anakku menjadi akan bermanfaat dan harus selalu diingat ya. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.